Baiklah, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, adapun topik pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, dimensi pendidikan multikultural. Yang keempat, implementasi pendidikan multikultural. Dan yang terakhir yaitu ada pembangunan pendidikan multi dan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan multikultural. Menurut James Bank dalam Suryana, menjelaskan pendidikan multikultural merupakan suatu kepercayaan dan penjelasan tentang pengakuan dan penilaian akan keberagaman budaya dan etnis, yaitu yang bertujuan untuk mengubah struktur pendidikan agar para siswa yang berasal dari etnis, ras, dan struktur yang berbeda, laki-laki maupun perempuan, ataupun siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi akademik di sekolah. Nah, di sini juga ada pengertian pendidikan multikultural menurut Howard pada tahun 1993, yang menjelaskan di sini bahwa pendidikan multikultural ialah suatu pendidikan yang dapat memberikan kompetensi multikultural dengan cara penerapan pendidikan multikultural sejak dini agar anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan atau usek atau cara individu bertingkah laku, serta ada folkways atau kebiasaan yang ada di masyarakat, dan mores atau tata perilaku atau kelakuan di masyarakat, dan yang terakhir yaitu ada customs atau adat istiadat suatu komunitas itu sendiri. Nah, sedangkan di sini ada tujuan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, tujuannya itu yaitu yang utama dari tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mempengaruhi perubahan sosial. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggabungkan 3 perubahan. Nah, 3 perubahan itu sendiri terdiri dari perubahan dalam diri kita sendiri, yang kedua, perubahan sekolah dan pendidikan yang diterima, dan perubahan masyarakat. Pendidikan multikultural juga memiliki tujuan untuk bisa mereformasi pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah yang memiliki peluang yang sama pada peserta didik. Menanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai pada setiap siswa. Adanya hal itu diharapkan mampu merubah sikap perilaku dan nilai-nilai khusus di sekolah. Ketika siswa berada dalam diantara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, harus mampu untuk belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara masing-masing dari mereka. Karena setiap anak yang datang ke sekolah dengan identitas atau etnik atau suku bangsa, baik secara sadar maupun tidak sadar, guru harus mengenali dan memahami identifikasi tersebut. Hal ini harus menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Poinnya adalah yang paling penting yaitu mengakui suatu perbedaan, bukan mengacukan mereka. Sama pentingnya ketika siswa mengenali dan menghargai kesukubangsaan mereka dan belajar menghargai orang lain dalam kelas. Pengenalan pada masing-masing identitas etnik merupakan poin awal. Hal ini merupakan penghubung antara guru dengan siswa yang lainnya agar hubungan dapat terjalin dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dimensi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, di sini dijelaskan menurut James Bank pada tahun 1999, ia mengidentifikasikan 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar siswa. Nah, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, 1.
dimensi integritas isi atau materi atau context integration. Nah, dijelaskan di sini, integritas isi adalah penggunaan contoh, data dan informasi dari berbagai budaya dimensi ini yang digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda secara khusus pada saat guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Nah, dengan beberapa pendekatan tersebut akan membuat guru agar bisa menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada dimensi konstruksi pengetahuan. Nah, apa itu? Dimensi konstruksi pengetahuan merupakan suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada dimensi pengurangan prasangka. Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Nah, sebagai contohnya dapat kita lihat ketika anak-anak masuk ke sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya. Pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergrup yang lebih positif, menyediakan kondisi yang mapan dan pasti, dengan memperhatikan jenis dan strategi dan bahan yang menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik, kelompok budaya yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada dimensi pendidikan yang sama atau adil atau kesetaraan dalam pendidikan. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dari aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk suatu kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif. Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita dan pelajar dengan kebutuhan khusus yang memberikan pengalaman pendidikan, persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Yang terakhir yaitu yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial atau sekolah yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstrakurikuler, dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu ada implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, dapat kita lihat penjelasannya yaitu sebagai berikut. Implementasi dan pembangunan pendidikan multikultural pada pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran. Menurut Iis Arifudin 2007, yang mengatakan adapun pelaksanaan pendidikan multikultural adalah pendidikan tidaklah perlu mengubah kurikulum. Pelajaran pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata pelajaran yang lainnya. Hanya saja diperlukan pedoman bagi guru untuk menerapkannya. Yang utama kepada para siswa perlu diajari mengenai toleransi, kebersamaan, HAM, demokrasi, dan saling menghargai. Nah, hal tersebut sangat berharga bagi bekal hidup mereka di kemudian hari dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang akan mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, yang kedua yaitu ada implementasi pendidikan multikultural melalui kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik dan kondisi sekolah itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal. Muatan lokal ini merupakan mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam 1 tahun pelajaran, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan lebih dari satu mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkatnya. Yang keempat yaitu implementasi pendidikan multikultural melalui pendidikan lingkungan. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui pendidikan lingkungan dengan maksud agar peserta didik lebih dekat dengan keadaan lingkungan sebenarnya, sehingga menumbuhkan rasa memiliki lingkungan, mencintai lingkungan, menghargai ekosistem lingkungan yang juga bagian dari ekosistem dan mempengaruhi kehidupan manusia, dan pelajaran yang terpenting yang dapat dimaknai peserta didik dalam lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu ada pengembangan pendidikan multikultural dan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengembangan pendidikan multikultural di sekolah. Nah, menurut Lasmawan 2010 ada sejumlah strategi pendidikan yang harus dikembangkan seperti meningkatkan pendidikan moral dan budi pekerti, penanaman pemahaman dan kesadaran diri terhadap keberagaman kultur kebangsaan. B yaitu perbaikan kualitas proses dan produk pembelajaran, penyiapan perangkat instruksional yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, dan hal-hal yang bersifat mikro seperti pengembangan model dan strategi pembelajaran yang visibel bagi pembelajaran multikultural. Yang selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam implementasi dan pengembangan pendidikan multikultural. Menurut Laswama 2004 bahwa untuk bisa melaksanakan pendidikan multikultural, maka guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum dituntut untuk mampu mengintegritaskan materi multikultural ke dalam mata pelajaran atau bidang studinya yang secara holistik. Kedua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang visibel bagi siswa. Yang selanjutnya, mengembangkan model penilaian multikultural yang sesuai dengan tuntunan kurikulum formal. Yang terakhir yaitu melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultural yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar pada siswa. Nah, yang terakhir yaitu peran guru dan sekolah dalam mengimplementasi pendidikan multikultural dan pengembangan pendidikan multikultural pada satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun paradigma keberagaman. Yang kedua, menghargai keragaman bahasa. Yang keempat, membangun sensitivitas gender. Yang selanjutnya, membangun sikap kepedulian sosial, membangun sikap anti diskriminasi etnis, dan yang terakhir yaitu membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan dan perbedaan umum.